Raja kaget. Trik gila Abu Nawas bikin istana terdiam. Suatu malam, Raja Harun al-Rashid duduk di balkon istananya sambil memegangi kepala. Di hadapannya bertumpuk laporan dari rakyat, ada yang kehilangan ayam, ada yang rebutan kambing, ada pula yang saling tuduh mencuri sandal di masjid. Semua minta solusi dari sang raja, padahal masalahnya kecil-kecil tapi bikin pusing besar. Raja memanggil pengawalnya, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa membuat orang tertawa sambil berpikir. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan baju lusuhnya, membawa tongkat bambu dan senyum yang seolah tahu segalanya. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin kau bantu menyelesaikan masalah rakyatku, tapi dengan cara yang cepat dan bijak. Aku akan kirimkanmu ke kampung setiap malam. Jika kau berhasil menyelesaikan semua masalah tanpa membuat rakyat marah, aku akan beri hadiah emas. Tapi kalau gagal, kau akan tidur di penjara. Abu Nawas menunduk, pura-pura takut. Ampun tuanku, hamba akan berusaha. Tapi izinkan hamba membawa satu benda ajaib. Raja mengangkat alis. Benda ajaib apa itu? Abu mengangkat tongkatnya. Tongkat ini, tuanku. Ia bisa menegakkan keadilan tanpa bicara. Raja tertawa, baiklah, tongkatmu boleh ikut, tapi kalau gagal, tongkat itu juga akan tidur di penjara. Satu malam pertama, Abu Nawas sampai di sebuah kampung di mana dua tetangga ribut besar karena ayam mereka bertelur di halaman yang sama. Telurku, kata yang satu. Tidak, ayamku yang bertelur, bantah yang lain. Abu Nawas menatap keduanya sambil mengelus janggutnya. Baik, aku punya cara adil. Kalian berdua ambil setengah dari telur ini, lalu kita rebus. Siapa yang menangis paling dulu saat mencium bau telurnya direbus, berarti dia yang benar pemiliknya. Keduanya setuju. Saat telur direbus, tiba-tiba ayam itu datang dan mematuk kaki salah satu dari mereka. Lihat, kata Abu, ayamnya mengenali majikannya. Selesai urusan. Rakyat tertawa, keduanya malu tapi setuju. Masalah selesai tanpa ada yang rugi. Dua malam kedua. Di kampung sebelah, ada lelaki yang menuduh tetangganya mencuri tikar baru. Abu Nawas duduk di depan mereka dengan wajah serius. Baik, aku akan panggil tongkat ajaibku. Ia menancapkan tongkat bambunya ke tanah. Sekarang masing-masing dari kalian pegang tongkat ini dan katakan, jika aku berdusta, tongkat ini akan tumbuh satu jengkal. Keduanya bergantian mengucapkan kalimat itu. Abu Nawas menatap dengan teliti. Setelah itu ia tersenyum dan berkata, si pencuri adalah orang kedua. Semua terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu menjawab santai, sebelum kalian datang, aku memendekkan tongkat itu sedikit. Orang jujur tidak curiga, tapi pencuri tadi diam-diam menarik tongkatnya sedikit agar tidak tampak lebih panjang. Yang dituduh langsung pucat dan mengaku. Penduduk bersorak. 3 malam ketiga. Raja mengirim Abu ke kampung lain. Di sana, ada sepasang suami istri yang bertengkar hanya karena garam dalam masakan. Si suami merasa istrinya terlalu asin, si istri bilang lidah suaminya yang pahit. Abu Nawas berkata, baik, aku punya cara sederhana. Kalian masing-masing buat satu mangkuk sup, dan aku akan jadi penilainya. Keduanya setuju. Setelah mencicipi dua-duanya, Abu menatap langit dan berseru, ternyata benar. Garam di dunia ini memang suka mencari pasangan. Rakyat bingung. Maksudnya, sup suami kurang asin, sup istri terlalu asin. Jika kalian rukun kembali, garamnya akan seimbang. Istrinya tertawa duluan, suaminya menyusul, dan akhirnya mereka berdamai sambil saling menyuapi. 4 malam keempat. Abu Nawas tiba di kampung di mana seekor keledai milik petani hilang. Semua warga menuduh si penjual rumput. Abu mengumpulkan semua orang di balai desa dan berkata, aku akan panggil keledai itu dengan mantra rahasia. Ia menutup mata, mengangkat tongkatnya, dan berteriak, keledai yang dicuri, bersuara jika mendengar nama pencurinya. Semua diam.
Lalu Abu berbisik ke telinga setiap orang, menyebut nama mereka satu persatu sambil mendekatkan telinganya ke tongkat. Ketika sampai ke penjual rumput, Abu pura-pura mendengar suara. "Oh!" Keledai bersuara. "Rupanya benar kau pelakunya." Penjual rumput panik dan berlutut. "Ampun, Abu Nawas. Saya hanya meminjamnya untuk membawa rumput, bukan mencuri." Abu tersenyum. "Aku tahu. Karena keledai tidak bersuara sungguhan, aku hanya lihat mukamu yang berubah. Kau sendiri yang membuat tongkatku berbicara." Warga tertawa dan mengampuni si penjual rumput setelah ia mengembalikan keledai itu. 5 malam kelima. Abu kembali ke istana dengan wajah lelah tapi puas. Raja bertanya, "Bagaimana, Abu? Semua masalah selesai?" Abu mengangguk. "Semua sudah damai, tuanku. Tapi ada satu masalah yang belum bisa hamba selesaikan." Raja terkejut. "Masalah apa itu?" Abu Nawas tersenyum nakal. "Perut hamba yang kosong sejak malam pertama." Raja tertawa keras sampai jatuh dari kursinya. "Baiklah, kau menang. Bawa tongkat ajaibmu ke dapur istana, biar dia bantu kau menghabiskan makanan." Dan malam itu, Abu Nawas serta tongkatnya makan besar di dapur kerajaan, sementara seluruh istana bergema oleh tawa. Keesokan harinya Raja memanggil Abu Nawas kembali, kali ini dengan wajah yang lebih serius. "Abu Nawas," katanya, "aku mendapat laporan bahwa rakyat di tepi sungai sedang saling rebut sumber air. Sebagian ingin menutup aliran untuk mengairi sawahnya sendiri. Kau harus mencari solusi yang membuat semua senang tanpa menimbulkan perkelahian." Abu Nawas mengangguk dan pergi ke tepi sungai dengan langkah ringan. Di sana, benar saja, beberapa petani berteriak sambil membawa ember, sebagian menumpuk batu di aliran air. "Berhenti!" teriak Abu. "Kalian semua menghina air dengan cara ini." Orang-orang kaget. "Menghina air?" tanya mereka. Abu mengangguk dalam-dalam. "Ya, air itu makhluk yang punya perasaan. Kalau kalian terus rebutan, air akan marah dan lari ke sungai lain." Beberapa petani menatap bingung, tapi ada juga yang ketakutan. Abu melanjutkan, "Mari kita buktikan. Kita buat upacara minta maaf pada air." Ia lalu mengambil tempayan besar dan meletakkannya di tepi sungai. "Sekarang, semua orang yang ingin mendapat bagian air harus mengisi sedikit air ke tempayan ini, lalu katakan, 'Air, maafkan kami dan berbagilah dengan adil.'" Semua menuruti. Setelah penuh, Abu menaruh sebatang ranting di dalam tempayan itu. Ranting ini mewakili arah air. Siapa yang lebih serakah, ranting akan condong ke sawahnya, dan itu tanda air marah. Mereka menunggu. Ranting berputar pelan, lalu berhenti di tengah. Abu bertepuk tangan. "Lihat. Air ingin membagi diri sama rata. Siapa yang mencoba menutup jalannya, ia akan dilanda banjir." Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menutup aliran sungai. Entah karena takut air marah atau karena percaya pada siasat Abu Nawas, yang jelas masalah selesai dengan damai. Beberapa hari kemudian, Raja memanggilnya lagi. "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau bantu menyelesaikan masalah di pasar." Pedagang daging dan pedagang ikan saling tuduh menipu timbangan. Abu datang ke pasar membawa keranjang kosong. Ia memanggil dua pedagang itu dan berkata, "Baik, agar adil, aku akan jadi pembeli hari ini. Aku beli 1 kilo daging dan 1 kilo ikan, tapi timbangannya akan aku ganti dengan timbanganku sendiri." Kedua pedagang mengernyit. "Timbanganmu sendiri?" Abu mengeluarkan 2 batu bulat kecil dari sakunya. "Ini, 1 batu mewakili 1 kilo. Batu ini sudah kupakai sejak kecil." Ia jujur, karena tak pernah makan daging maupun ikan. Pedagang tertawa geli, tapi setuju. Setelah ditimbang, hasilnya ganjil, daging tampak lebih berat meski timbangan sama. Abu menatap tajam. "Berarti ada yang curang. Daging ini bukan daging segar, tapi penuh air." Air menambah berat, bukan kejujuran. Si penjual daging terdiam, ketahuan.
Abu melanjutkan, kau lihat, ikan yang basah justru jujur, tapi daging yang basah malah berbohong. Orang-orang di pasar bertepuk tangan, dan sejak hari itu pedagang daging itu tak pernah lagi menipu timbangan. Beberapa minggu kemudian, datang berita baru, di perbatasan kota ada keluarga kaya yang kehilangan permata warisan. Tak ada jejak pencuri, hanya satu anjing penjaga yang menggonggong setiap malam. Raja langsung memanggil Abu. Abu Nawas, kata raja, kau harus temukan pencurinya, tapi jangan buat keributan. Abu datang ke rumah keluarga itu malam hari, membawa sepotong roti dan lilin. Ia duduk di halaman dan berkata, kita tanya saja pada anjingnya. Hewan lebih jujur dari manusia. Ia mendekati anjing dan melemparkan roti. Saat anjing itu memakan roti dengan tenang, Abu tersenyum. Lihat, dia tidak takut. Artinya pencuri bukan orang asing, tapi orang yang sudah dikenalnya. Semua mata tertuju pada pelayan-pelayan rumah itu. Abu lalu berjalan ke dapur dan berkata, kau semua pasti makan bersama setiap hari. Kalau pencuri di antara kalian, ia pasti punya tangan yang berdebar saat memegang sendok. Ia menyuruh semua pelayan makan malam bersama. Di tengah makan, Abu tiba-tiba berteriak, lilin padam, dan meniup api. Gelap seketika. Saat lilin dinyalakan lagi, ada satu orang pelayan yang menggigil dan tak bisa melanjutkan makan. Abu menunjuknya. Dia pencurinya. Saat gelap, hatinya juga gelap. Pelayan itu langsung berlutut dan mengaku. Malam itu, ketika Abu pulang ke istana, raja menemuinya di taman. Abu, bagaimana kau bisa selalu menemukan solusi dari hal-hal kecil? Abu menjawab santai, karena setiap masalah sebenarnya bukan untuk diselesaikan, tapi untuk diajak bicara. Kadang solusi datang bukan dari kepala, tapi dari tawa. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Kau benar, Abu. Dunia ini akan lebih damai kalau semua orang sedikit lebih konyol sepertimu. Abu tersenyum lebar. Kalau begitu, izinkan hamba tetap konyol, tuanku. Karena dari kekonyolanlah lahir kebijaksanaan yang tidak membuat orang takut. Dan sejak malam itu, raja memberi perintah, setiap masalah kecil di kerajaan harus lewat Abu Nawas lebih dulu, karena hanya dia yang bisa membuat keadilan terasa seperti lelucon yang penuh akal. Beberapa hari berlalu, Abu Nawas terlihat duduk santai di depan istana sambil memandangi langit sore. Ia baru saja selesai dari urusan rakyat dan berpikir hari itu akan tenang, sampai tiba-tiba seorang utusan datang berlari tergopoh-gopoh. Abu Nawas. Raja memanggilmu segera ke istana bagian timur. Katanya ada masalah besar dengan kuda kesayangannya. Abu Nawas langsung bangkit. Masalah besar. Jangan-jangan kudanya kabur lagi. Saat tiba di kandang kerajaan, raja sudah berdiri di sana dengan wajah merah padam. Seekor kuda jantan hitam meringkik keras sambil menendang dinding. Lihatlah, Abu. Kuda ini tidak mau makan, tidak mau mandi, dan bahkan menendang semua penjaga. Tabib hewan bilang dia kerasukan roh jahat. Abu menatap kuda itu lama, lalu berbisik, kerasukan roh jahat. Tidak, tuanku. Menurut hamba, dia hanya patah hati. Raja melongo. Patah hati. Kau pikir kudaku jatuh cinta? Abu mengangguk serius. Semua makhluk yang punya mata dan hati bisa jatuh cinta. Kuda ini mungkin rindu pasangannya. Raja tertawa keras. Kalau begitu, carikan dia pacar, wahai Abu Nawas. Kalau benar sembuh, kau kuberi hadiah seekor kuda juga. Abu menunduk, baik tuanku, tapi hamba perlu waktu 1 malam. Malam itu, Abu Nawas meminta 2 kuda betina yang berbeda untuk ditempatkan dekat kandang si kuda jantan. Ia lalu menutup kandang dengan kain tebal agar kuda itu tak bisa melihat mana yang ada di sana. Lalu ia duduk di luar sambil bersiul. Setelah beberapa saat, terdengar ringkikan panjang dari kuda jantan. Abu mencatat arah ringkikan, lalu mengganti posisi kedua kuda betina. Ketika ringkikan terdengar lagi, Abu tersenyum. Aha,
Sekarang aku tahu siapa yang dicintainya. Keesokan paginya raja datang. Bagaimana, Abu? Abu menunjuk satu kuda betina coklat muda. Dia yang dicintainya, tuanku. Tapi mereka terpisah karena kandangnya terlalu jauh. Raja memerintahkan agar kedua kuda itu disatukan. Begitu mereka bertemu, kuda jantan langsung tenang, mulai makan, dan berhenti menendang. Raja terperangah. Hebat. Bagaimana kau tahu itu cinta? Abu menjawab dengan senyum nakal, karena kuda itu meringkik sama seperti orang jatuh cinta yang melihat mantan di pasar. Raja tertawa sampai menepuk punggung Abu. Kau benar-benar gila, Abu Nawas. Tapi gilamu selalu bermanfaat. Belum sempat Abu menikmati hadiah kudanya, datang lagi seorang utusan dari dapur istana. Abu, tolong datang. Para juru masak saling tuduh soal sup raja yang mendadak asin seperti air laut. Abu berjalan santai ke dapur. Di sana 4 juru masak berdiri dengan wajah tegang. Di depan mereka, panci besar sup mengepul, dan raja duduk menunggu hasil penyelidikan. Abu mencicipi sedikit sup itu, lalu berkata, asin seperti air mata. Siapa di antara kalian yang sedang patah hati? Semua saling pandang. Seorang juru masak muda menunduk. Saya, Abu. Tunangan saya menikah dengan orang lain kemarin. Abu menatap raja sambil mengangguk. Lihat, tuanku. Rasa masakan datang dari hati. Kalau hati asin, sup pun ikut asin. Raja nyaris tersedak menahan tawa. Lalu bagaimana solusinya, Abu? Abu berkata dengan tenang, gantilah tugas juru masak ini. Biar dia bagian memanggang daging, biar asinnya berubah jadi gurih. Dan beri dia waktu untuk menenangkan hati. Sup yang baik harus dibuat oleh orang yang sedang jatuh cinta, bukan yang patah hati. Raja setuju. Sup baru dimasak oleh juru masak yang sedang bahagia karena baru menikah, dan benar saja, rasanya sempurna. Hari berganti, dan kali ini masalah datang dari taman kerajaan. Para tukang kebun ribut karena bunga-bunga di taman istana layu setiap pagi meski sudah disiram air terbaik. Abu datang, melihat taman itu, lalu berkata pelan, bunga ini tidak kekurangan air, tapi kekurangan kata-kata. Tukang kebun bingung. Kata-kata, Abu. Abu menatap mereka sambil tersenyum. Ya, coba kalian bicara lembut pada bunga-bunga itu setiap pagi. Ucapkan pujian, seolah kalian memuji kekasih. Bunga akan mengingat suara yang mencintainya. Para tukang kebun mengikuti sarannya. Mereka menyapa bunga setiap pagi, selamat pagi, mawar cantik. Wah, melati hari ini harum sekali. Aneh tapi nyata, dalam seminggu bunga-bunga itu kembali segar dan mekar lebih indah. Raja mendengar berita itu dan berkata, Abu Nawas, kau membuat orang berbicara dengan bunga sekarang. Abu menjawab sambil menunduk hormat, tuanku, kadang masalah bukan pada apa yang layu, tapi pada siapa yang tidak pernah disapa. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa lembut. Abu, kalau suatu hari istana ini kehilangan akal sehat, aku ingin kau yang menemukannya kembali. Abu tersenyum lebar. Tenang, tuanku. Kalau akal sehat hilang, hamba akan mencarinya di tempat yang paling jarang dicari, dalam tawa. Suatu malam Abu Nawas duduk di halaman istana, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Udara tenang, tapi pikirannya melayang jauh. Ia baru saja menyadari sesuatu, setiap kali ia menyelesaikan masalah, akan muncul masalah baru lagi. Ia tertawa pelan sendiri. Mungkin hidup memang seperti pasar malam, gumamnya, selalu ramai, selalu berisik, tapi kalau tak ada suara, rasanya malah sepi. Raja datang menghampiri diam-diam. Abu, kau bicara dengan siapa? Abu tersenyum. Dengan kehidupan, tuanku. Kadang dia lebih banyak mendengarkan daripada manusia. Raja duduk di sampingnya. Aku iri padamu, Abu. Kau bisa membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Tapi apa kau tidak pernah lelah? Abu memandang bintang. Lelah itu pasti,
tuanku. Tapi setiap kali hamba melihat orang tersenyum setelah bingung, rasa lelahnya hilang seperti debu kena angin. Raja mengangguk. Lalu, kalau suatu hari aku tak lagi punya masalah untuk kau selesaikan, apa yang akan kau lakukan? Abu menggaruk kepala, lalu menjawab pelan, kalau sudah tak ada masalah, berarti dunia sedang beristirahat. Saat itu tiba, hamba ingin jadi penjaga tawa, supaya ketika dunia bangun, ia masih punya alasan untuk tersenyum. Raja terdiam, lalu menatapnya lama. Kau tahu, Abu, di antara semua orang di kerajaanku, kaulah yang paling gila. Tapi mungkin hanya kegilaanmu yang membuat istana ini tetap waras. Abu berdiri, menatap langit. Dan mungkin, tuanku, hanya orang yang mau dianggap gila yang bisa bicara jujur tanpa dimarahi. Raja tertawa kecil. Aku mengerti maksudmu. Mereka berdua terdiam, hanya mendengarkan suara malam dan angin yang menyapu taman istana. Kuda di kandang bernafas pelan, air mancur berdesir, dan di kejauhan terdengar suara tukang kebun yang sedang bersenandung. Abu menatap air mancur itu lama, lalu berkata, lihat, tuanku, bahkan air pun tidak berhenti bergerak. Ia terus mengalir meski tak tahu kemana. Mungkin begitu juga hidup. Kita tak perlu tahu akhirnya, asal tidak berhenti mengalir. Raja tersenyum lebar. Kau benar, Abu. Kau selalu benar dengan cara yang aneh. Abu membungkuk ringan. Kalau kebetulan benar, itu bukan karena hamba pintar, tuanku. Hamba hanya mendengarkan lebih lama dari yang lain. Angin bertiup lembut melewati halaman istana. Bintang-bintang seperti berkedip seolah menertawakan percakapan mereka. Raja bangkit dan menepuk bahu Abu. Tidurlah malam ini dengan tenang, sahabatku. Mungkin besok tak ada masalah lagi. Abu tersenyum tipis. Kalau tidak ada masalah, mungkin besok hamba akan menciptakan satu, agar hidup tetap lucu. Raja menoleh, tertawa kecil, lalu berjalan masuk ke dalam istana. Abu Nawas menatap langit untuk terakhir kalinya malam itu, dan dalam hati ia berbisik, lucu sekali dunia ini, kadang yang paling bodoh justru yang paling dibutuhkan. Lalu ia berjalan perlahan menuju rumahnya, dengan tongkat bambu di tangan, dan tawa kecil yang menggema di antara tiang-tiang istana yang sepi. Raja kaget. Trik gila Abu Nawas bikin istana terdiam. Suatu malam, Raja Harun al-Rasyid duduk di balkon istananya sambil memegangi kepala. Di hadapannya bertumpuk laporan dari rakyat, ada yang kehilangan ayam, ada yang rebutan kambing, ada pula yang saling tuduh mencuri sandal di masjid. Semua minta solusi dari sang raja, padahal masalahnya kecil-kecil tapi bikin pusing besar. Raja memanggil pengawalnya, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa membuat orang tertawa sambil berpikir. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan baju lusuhnya, membawa tongkat bambu dan senyum yang seolah tahu segalanya. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin kau bantu menyelesaikan masalah rakyatku, tapi dengan cara yang cepat dan bijak. Aku akan kirimkanmu ke kampung setiap malam. Jika kau berhasil menyelesaikan semua masalah tanpa membuat rakyat marah, aku akan beri hadiah emas. Tapi kalau gagal, kau akan tidur di penjara. Abu Nawas menunduk, pura-pura takut. Ampun tuanku, hamba akan berusaha. Tapi izinkan hamba membawa satu benda ajaib. Raja mengangkat alis. Benda ajaib apa itu? Abu mengangkat tongkatnya. Tongkat ini, tuanku. Ia bisa menegakkan keadilan tanpa bicara. Raja tertawa, baiklah, tongkatmu boleh ikut, tapi kalau gagal, tongkat itu juga akan tidur di penjara. Satu malam pertama, Abu Nawas sampai di sebuah kampung di mana dua tetangga ribut besar karena ayam mereka bertelur di halaman yang sama. Telurku, kata yang satu. Tidak, ayamku yang bertelur, bantah yang lain. Abu Nawas menatap keduanya sambil mengelus janggutnya. Baik, aku punya cara adil. Kalian berdua ambil setengah dari telur ini, lalu kita rebus.
Siapa yang menangis paling dulu saat mencium bau telurnya direbus, berarti dia yang benar pemiliknya. Keduanya setuju. Saat telur direbus, tiba-tiba ayam itu datang dan mematuk kaki salah satu dari mereka. Lihat, kata Abu, ayamnya mengenali majikannya. Selesai urusan. Rakyat tertawa, keduanya malu tapi setuju. Masalah selesai tanpa ada yang rugi. 2 malam kedua. Di kampung sebelah, ada lelaki yang menuduh tetangganya mencuri tikar baru. Abu Nawas duduk di depan mereka dengan wajah serius. Baik, aku akan panggil tongkat ajaibku. Ia menancapkan tongkat bambunya ke tanah. Sekarang masing-masing dari kalian pegang tongkat ini dan katakan, jika aku berdusta, tongkat ini akan tumbuh 1 jengkal. Keduanya bergantian mengucapkan kalimat itu. Abu Nawas menatap dengan teliti. Setelah itu ia tersenyum dan berkata, si pencuri adalah orang kedua. Semua terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu menjawab santai, sebelum kalian datang, aku memendekkan tongkat itu sedikit. Orang jujur tidak curiga, tapi pencuri tadi diam-diam menarik tongkatnya sedikit agar tidak tampak lebih panjang. Yang dituduh langsung pucat dan mengaku. Penduduk bersorak. 3 malam ketiga. Raja mengirim Abu ke kampung lain. Di sana, ada sepasang suami istri yang bertengkar hanya karena garam dalam masakan. Si suami merasa istrinya terlalu asin, si istri bilang lidah suaminya yang pahit. Abu Nawas berkata, baik, aku punya cara sederhana. Kalian masing-masing buat 1 mangkuk sup, dan aku akan jadi penilainya. Keduanya setuju. Setelah mencicipi dua-duanya, Abu menatap langit dan berseru, ternyata benar. Garam di dunia ini memang suka mencari pasangan. Rakyat bingung. Maksudnya, sup suami kurang asin, sup istri terlalu asin. Jika kalian rukun kembali, garamnya akan seimbang. Istrinya tertawa duluan, suaminya menyusul, dan akhirnya mereka berdamai sambil saling menyuapi. 4 malam keempat. Abu Nawas tiba di kampung di mana seekor keledai milik petani hilang. Semua warga menuduh si penjual rumput. Abu mengumpulkan semua orang di balai desa dan berkata, aku akan panggil keledai itu dengan mantra rahasia. Ia menutup mata, mengangkat tongkatnya, dan berteriak, keledai yang dicuri, bersuara jika mendengar nama pencurinya. Semua diam. Lalu Abu berbisik ke telinga setiap orang, menyebut nama mereka satu persatu sambil mendekatkan telinganya ke tongkat. Ketika sampai ke penjual rumput, Abu pura-pura mendengar suara. Oh! Keledai bersuara. Rupanya benar kau pelakunya. Penjual rumput panik dan berlutut. Ampun, Abu Nawas. Saya hanya meminjamnya untuk membawa rumput, bukan mencuri. Abu tersenyum. Aku tahu. Karena keledai tidak bersuara sungguhan, aku hanya lihat mukamu yang berubah. Kau sendiri yang membuat tongkatku berbicara. Warga tertawa dan mengampuni si penjual rumput setelah ia mengembalikan keledai itu. 5 malam kelima. Abu kembali ke istana dengan wajah lelah tapi puas. Raja bertanya, bagaimana, Abu? Semua masalah selesai. Abu mengangguk. Semua sudah damai, tuanku. Tapi ada satu masalah yang belum bisa hamba selesaikan. Raja terkejut. Masalah apa itu? Abu Nawas tersenyum nakal. Perut hamba yang kosong sejak malam pertama. Raja tertawa keras sampai jatuh dari kursinya. Baiklah, kau menang. Bawa tongkat ajaibmu ke dapur istana, biar dia bantu kau menghabiskan makanan. Dan malam itu, Abu Nawas serta tongkatnya makan besar di dapur kerajaan, sementara seluruh istana bergema oleh tawa. Keesokan harinya Raja memanggil Abu Nawas kembali, kali ini dengan wajah yang lebih serius. Abu Nawas, katanya, aku mendapat laporan, bahwa rakyat di tepi sungai sedang saling rebut sumber air. Sebagian ingin menutup aliran untuk mengairi sawahnya sendiri. Kau harus mencari solusi yang membuat semua senang tanpa menimbulkan perkelahian. Abu Nawas mengangguk dan pergi ke tepi sungai dengan langkah ringan. Di sana, benar saja,
beberapa petani berteriak sambil membawa ember, sebagian menumpuk batu di aliran air. "Berhenti!" teriak Abu. "Kalian semua menghina air dengan cara ini." Orang-orang kaget. "Menghina air?" tanya mereka. Abu mengangguk dalam-dalam. "Ya, air itu makhluk yang punya perasaan. Kalau kalian terus rebutan, air akan marah dan lari ke sungai lain." Beberapa petani menatap bingung, tapi ada juga yang ketakutan. Abu melanjutkan, "Mari kita buktikan. Kita buat upacara minta maaf pada air." Ia lalu mengambil tempayan besar dan meletakkannya di tepi sungai. "Sekarang, semua orang yang ingin mendapat bagian air harus mengisi sedikit air ke tempayan ini, lalu katakan, 'Air, maafkan kami dan berbagilah dengan adil.'" Semua menuruti. Setelah penuh, Abu menaruh sebatang ranting di dalam tempayan itu. Ranting ini mewakili arah air. Siapa yang lebih serakah, ranting akan condong ke sawahnya, dan itu tanda air marah. Mereka menunggu. Ranting berputar pelan, lalu berhenti di tengah. Abu bertepuk tangan. "Lihat. Air ingin membagi diri sama rata. Siapa yang mencoba menutup jalannya, ia akan dilanda banjir." Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menutup aliran sungai. Entah karena takut air marah atau karena percaya pada siasat Abu Nawas, yang jelas masalah selesai dengan damai. Beberapa hari kemudian, raja memanggilnya lagi. "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau bantu menyelesaikan masalah di pasar. Pedagang daging dan pedagang ikan saling tuduh menipu timbangan." Abu datang ke pasar membawa keranjang kosong. Ia memanggil dua pedagang itu dan berkata, "Baik, agar adil, aku akan jadi pembeli hari ini. Aku beli 1 kilo daging dan 1 kilo ikan, tapi timbangannya akan aku ganti dengan timbanganku sendiri." Kedua pedagang mengernyit. "Timbanganmu sendiri?" Abu mengeluarkan 2 batu bulat kecil dari sakunya. "Ini, 1 batu mewakili 1 kilo. Batu ini sudah kupakai sejak kecil." Ia jujur, karena tak pernah makan daging maupun ikan. Pedagang tertawa geli, tapi setuju. Setelah ditimbang, hasilnya ganjil, daging tampak lebih berat meski timbangan sama. Abu menatap tajam. "Berarti ada yang curang. Daging ini bukan daging segar, tapi penuh air." Air menambah berat, bukan kejujuran. Si penjual daging terdiam, ketahuan. Abu melanjutkan, "Kau lihat, ikan yang basah justru jujur, tapi daging yang basah malah berbohong." Orang-orang di pasar bertepuk tangan, dan sejak hari itu pedagang daging itu tak pernah lagi menipu timbangan. Beberapa minggu kemudian, datang berita baru, di perbatasan kota ada keluarga kaya yang kehilangan permata warisan. Tak ada jejak pencuri, hanya 1 anjing penjaga yang menggonggong setiap malam. Raja langsung memanggil Abu. "Abu Nawas," kata raja, "kau harus temukan pencurinya, tapi jangan buat keributan." Abu datang ke rumah keluarga itu malam hari, membawa sepotong roti dan lilin. Ia duduk di halaman dan berkata, "Kita tanya saja pada anjingnya. Hewan lebih jujur dari manusia." Ia mendekati anjing dan melemparkan roti. Saat anjing itu memakan roti dengan tenang, Abu tersenyum. "Lihat, dia tidak takut. Artinya pencuri bukan orang asing, tapi orang yang sudah dikenalnya." Semua mata tertuju pada pelayan-pelayan rumah itu. Abu lalu berjalan ke dapur dan berkata, "Kau semua pasti makan bersama setiap hari. Kalau pencuri di antara kalian, ia pasti punya tangan yang berdebar saat memegang sendok." Ia menyuruh semua pelayan makan malam bersama. Di tengah makan, Abu tiba-tiba berteriak, "Lilin padam," dan meniup api. Gelap seketika. Saat lilin dinyalakan lagi, ada 1 orang pelayan yang menggigil dan tak bisa melanjutkan makan. Abu menunjuknya. Dia pencurinya. Saat gelap, hatinya juga gelap. Pelayan itu langsung berlutut dan mengaku. Malam itu, ketika Abu pulang ke istana, raja menemuinya di taman. "Abu, bagaimana kau bisa selalu menemukan solusi dari hal-hal kecil?" Abu menjawab santai,
Karena setiap masalah sebenarnya bukan untuk diselesaikan, tapi untuk diajak bicara. Kadang solusi datang bukan dari kepala, tapi dari tawa. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Kau benar, Abu. Dunia ini akan lebih damai kalau semua orang sedikit lebih konyol sepertimu. Abu tersenyum lebar. Kalau begitu, izinkan hamba tetap konyol, tuanku. Karena dari kekonyolanlah lahir kebijaksanaan yang tidak membuat orang takut. Dan sejak malam itu, Raja memberi perintah, setiap masalah kecil di kerajaan harus lewat Abu Nawas lebih dulu, karena hanya dia yang bisa membuat keadilan terasa seperti lelucon yang penuh akal. Beberapa hari berlalu, Abu Nawas terlihat duduk santai di depan istana sambil memandangi langit sore. Ia baru saja selesai dari urusan rakyat dan berpikir hari itu akan tenang, sampai tiba-tiba seorang utusan datang berlari tergopoh-gopoh. Abu Nawas. Raja memanggilmu segera ke istana bagian timur. Katanya ada masalah besar dengan kuda kesayangannya. Abu Nawas langsung bangkit. Masalah besar. Jangan-jangan kudanya kabur lagi. Saat tiba di kandang kerajaan, Raja sudah berdiri di sana dengan wajah merah padam. Seekor kuda jantan hitam meringkik keras sambil menendang dinding. Lihatlah, Abu. Kuda ini tidak mau makan, tidak mau mandi, dan bahkan menendang semua penjaga. Tabib hewan bilang dia kerasukan roh jahat. Abu menatap kuda itu lama, lalu berbisik, kerasukan roh jahat. Tidak, tuanku. Menurut hamba, dia hanya patah hati. Raja melongo. Patah hati. Kau pikir kudaku jatuh cinta? Abu mengangguk serius. Semua makhluk yang punya mata dan hati bisa jatuh cinta. Kuda ini mungkin rindu pasangannya. Raja tertawa keras. Kalau begitu, carikan dia pacar, wahai Abu Nawas. Kalau benar sembuh, kau kuberi hadiah seekor kuda juga. Abu menunduk, baik tuanku, tapi hamba perlu waktu 1 malam. Malam itu, Abu Nawas meminta 2 kuda betina yang berbeda untuk ditempatkan dekat kandang si kuda jantan. Ia lalu menutup kandang dengan kain tebal agar kuda itu tak bisa melihat mana yang ada di sana. Lalu ia duduk di luar sambil bersiul. Setelah beberapa saat, terdengar ringkikan panjang dari kuda jantan. Abu mencatat arah ringkikan, lalu mengganti posisi kedua kuda betina. Ketika ringkikan terdengar lagi, Abu tersenyum. Aha, sekarang aku tahu siapa yang dicintainya. Keesokan paginya Raja datang. Bagaimana, Abu? Abu menunjuk 1 kuda betina coklat muda. Dia yang dicintainya, tuanku. Tapi mereka terpisah karena kandangnya terlalu jauh. Raja memerintahkan agar kedua kuda itu disatukan. Begitu mereka bertemu, kuda jantan langsung tenang, mulai makan, dan berhenti menendang. Raja terperangah. Hebat. Bagaimana kau tahu itu cinta? Abu menjawab dengan senyum nakal, karena kuda itu meringkik sama seperti orang jatuh cinta yang melihat mantan di pasar. Raja tertawa sampai menepuk punggung Abu. Kau benar-benar gila, Abu Nawas. Tapi gilamu selalu bermanfaat. Belum sempat Abu menikmati hadiah kudanya, datang lagi seorang utusan dari dapur istana. Abu, tolong datang. Para juru masak saling tuduh soal sup raja yang mendadak asin seperti air laut. Abu berjalan santai ke dapur. Di sana 4 juru masak berdiri dengan wajah tegang. Di depan mereka, panci besar sup mengepul, dan Raja duduk menunggu hasil penyelidikan. Abu mencicipi sedikit sup itu, lalu berkata, asin seperti air mata. Siapa di antara kalian yang sedang patah hati? Semua saling pandang. Seorang juru masak muda menunduk. Saya, Abu. Tunangan saya menikah dengan orang lain kemarin. Abu menatap Raja sambil mengangguk. Lihat, tuanku. Rasa masakan datang dari hati. Kalau hati asin, sup pun ikut asin. Raja nyaris tersedak menahan tawa. Lalu bagaimana solusinya, Abu? Abu berkata dengan tenang, gantilah tugas juru masak ini. Biar dia bagian memanggang daging,
biar asinnya berubah jadi gurih. Dan beri dia waktu untuk menenangkan hati. Sup yang baik harus dibuat oleh orang yang sedang jatuh cinta, bukan yang patah hati. Raja setuju. Sup baru dimasak oleh juru masak yang sedang bahagia karena baru menikah, dan benar saja, rasanya sempurna. Hari berganti, dan kali ini masalah datang dari taman kerajaan. Para tukang kebun ribut karena bunga-bunga di taman istana layu setiap pagi meski sudah disiram air terbaik. Abu datang, melihat taman itu, lalu berkata pelan, bunga ini tidak kekurangan air, tapi kekurangan kata-kata. Tukang kebun bingung. Kata-kata, Abu. Abu menatap mereka sambil tersenyum. Ya, coba kalian bicara lembut pada bunga-bunga itu setiap pagi. Ucapkan pujian, seolah kalian memuji kekasih. Bunga akan mengingat suara yang mencintainya. Para tukang kebun mengikuti sarannya. Mereka menyapa bunga setiap pagi, selamat pagi, mawar cantik. Wah, melati hari ini harum sekali. Aneh tapi nyata, dalam seminggu bunga-bunga itu kembali segar dan mekar lebih indah. Raja mendengar berita itu dan berkata, Abu Nawas, kau membuat orang berbicara dengan bunga sekarang. Abu menjawab sambil menunduk hormat, Tuanku, kadang masalah bukan pada apa yang layu, tapi pada siapa yang tidak pernah disapa. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa lembut. Abu, kalau suatu hari istana ini kehilangan akal sehat, aku ingin kau yang menemukannya kembali. Abu tersenyum lebar. Tenang, Tuanku. Kalau akal sehat hilang, hamba akan mencarinya di tempat yang paling jarang dicari, dalam tawa. Suatu malam Abu Nawas duduk di halaman istana, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Udara tenang, tapi pikirannya melayang jauh. Ia baru saja menyadari sesuatu, setiap kali ia menyelesaikan masalah, akan muncul masalah baru lagi. Ia tertawa pelan sendiri. Mungkin hidup memang seperti pasar malam, gumamnya, selalu ramai, selalu berisik, tapi kalau tak ada suara, rasanya malah sepi. Raja datang menghampiri diam-diam. Abu, kau bicara dengan siapa? Abu tersenyum. Dengan kehidupan, Tuanku. Kadang dia lebih banyak mendengarkan daripada manusia. Raja duduk di sampingnya. Aku iri padamu, Abu. Kau bisa membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Tapi apa kau tidak pernah lelah? Abu memandang bintang. Lelah itu pasti, Tuanku. Tapi setiap kali hamba melihat orang tersenyum setelah bingung, rasa lelahnya hilang seperti debu kena angin. Raja mengangguk. Lalu, kalau suatu hari aku tak lagi punya masalah untuk kau selesaikan, apa yang akan kau lakukan? Abu menggaruk kepala, lalu menjawab pelan, kalau sudah tak ada masalah, berarti dunia sedang beristirahat. Saat itu tiba, hamba ingin jadi penjaga tawa, supaya ketika dunia bangun, ia masih punya alasan untuk tersenyum. Raja terdiam, lalu menatapnya lama. Kau tahu, Abu, di antara semua orang di kerajaanku, kaulah yang paling gila. Tapi mungkin hanya kegilaanmu yang membuat istana ini tetap waras. Abu berdiri, menatap langit. Dan mungkin, Tuanku, hanya orang yang mau dianggap gila yang bisa bicara jujur tanpa dimarahi. Raja tertawa kecil. Aku mengerti maksudmu. Mereka berdua terdiam, hanya mendengarkan suara malam dan angin yang menyapu taman istana. Kuda di kandang bernafas pelan, air mancur berdesir, dan di kejauhan terdengar suara tukang kebun yang sedang bersenandung. Abu menatap air mancur itu lama, lalu berkata, lihat, Tuanku, bahkan air pun tidak berhenti bergerak. Ia terus mengalir meski tak tahu kemana. Mungkin begitu juga hidup. Kita tak perlu tahu akhirnya, asal tidak berhenti mengalir. Raja tersenyum lebar. Kau benar, Abu. Kau selalu benar dengan cara yang aneh. Abu membungkuk ringan. Kalau kebetulan benar, itu bukan karena hamba pintar, Tuanku. Hamba hanya mendengarkan lebih lama dari yang lain. Angin bertiup lembut melewati halaman istana. Bintang-bintang seperti berkedip seolah menertawakan percakapan mereka.
Raja bangkit dan menepuk bahu Abu. Tidurlah malam ini dengan tenang, sahabatku. Mungkin besok tak ada masalah lagi. Abu tersenyum tipis. Kalau tidak ada masalah, mungkin besok hamba akan menciptakan satu, agar hidup tetap lucu. Raja menoleh, tertawa kecil, lalu berjalan masuk ke dalam istana. Abu Nawas menatap langit untuk terakhir kalinya malam itu, dan dalam hati ia berbisik, lucu sekali dunia ini, kadang yang paling bodoh justru yang paling dibutuhkan. Lalu ia berjalan perlahan menuju rumahnya, dengan tongkat bambu di tangan, dan tawa kecil yang menggema di antara tiang-tiang istana yang sepi. Raja kaget. Trik gila Abu Nawas bikin istana terdiam. Suatu malam, Raja Harun al-Rasyid duduk di balkon istananya sambil memegangi kepala. Di hadapannya bertumpuk laporan dari rakyat, ada yang kehilangan ayam, ada yang rebutan kambing, ada pula yang saling tuduh mencuri sandal di masjid. Semua minta solusi dari sang raja, padahal masalahnya kecil-kecil tapi bikin pusing besar. Raja memanggil pengawalnya, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa membuat orang tertawa sambil berpikir. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan baju lusuhnya, membawa tongkat bambu dan senyum yang seolah tahu segalanya. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin kau bantu menyelesaikan masalah rakyatku, tapi dengan cara yang cepat dan bijak. Aku akan kirimkanmu ke kampung setiap malam. Jika kau berhasil menyelesaikan semua masalah tanpa membuat rakyat marah, aku akan beri hadiah emas. Tapi kalau gagal, kau akan tidur di penjara. Abu Nawas menunduk, pura-pura takut. Ampun tuanku, hamba akan berusaha. Tapi izinkan hamba membawa satu benda ajaib. Raja mengangkat alis. Benda ajaib apa itu? Abu mengangkat tongkatnya. Tongkat ini, tuanku. Ia bisa menegakkan keadilan tanpa bicara. Raja tertawa, baiklah, tongkatmu boleh ikut, tapi kalau gagal, tongkat itu juga akan tidur di penjara. Satu malam pertama, Abu Nawas sampai di sebuah kampung di mana dua tetangga ribut besar karena ayam mereka bertelur di halaman yang sama. Telurku, kata yang satu. Tidak, ayamku yang bertelur, bantah yang lain. Abu Nawas menatap keduanya sambil mengelus janggutnya. Baik, aku punya cara adil. Kalian berdua ambil setengah dari telur ini, lalu kita rebus. Siapa yang menangis paling dulu saat mencium bau telurnya direbus, berarti dia yang benar pemiliknya. Keduanya setuju. Saat telur direbus, tiba-tiba ayam itu datang dan mematuk kaki salah satu dari mereka. Lihat, kata Abu, ayamnya mengenali majikannya. Selesai urusan. Rakyat tertawa, keduanya malu tapi setuju. Masalah selesai tanpa ada yang rugi. 2 malam kedua. Di kampung sebelah, ada lelaki yang menuduh tetangganya mencuri tikar baru. Abu Nawas duduk di depan mereka dengan wajah serius. Baik, aku akan panggil tongkat ajaibku. Ia menancapkan tongkat bambunya ke tanah. Sekarang masing-masing dari kalian pegang tongkat ini dan katakan, jika aku berdusta, tongkat ini akan tumbuh 1 jengkal. Keduanya bergantian mengucapkan kalimat itu. Abu Nawas menatap dengan teliti. Setelah itu ia tersenyum dan berkata, si pencuri adalah orang kedua. Semua terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu menjawab santai, sebelum kalian datang, aku memendekkan tongkat itu sedikit. Orang jujur tidak curiga, tapi pencuri tadi diam-diam menarik tongkatnya sedikit agar tidak tampak lebih panjang. Yang dituduh langsung pucat dan mengaku. Penduduk bersorak. 3 malam ketiga. Raja mengirim Abu ke kampung lain. Di sana, ada sepasang suami istri yang bertengkar hanya karena garam dalam masakan. Si suami merasa istrinya terlalu asin, si istri bilang lidah suaminya yang pahit. Abu Nawas berkata, baik, aku punya cara sederhana. Kalian masing-masing buat 1 mangkuk sup, dan aku akan jadi penilainya. Keduanya setuju. Setelah mencicipi dua-duanya, Abu menatap langit dan berseru, ternyata benar.
Garam di dunia ini memang suka mencari pasangan. Rakyat bingung. Maksudnya, sup suami kurang asin, sup istri terlalu asin. Jika kalian rukun kembali, garamnya akan seimbang. Istrinya tertawa duluan, suaminya menyusul, dan akhirnya mereka berdamai sambil saling menyuapi. 4 malam keempat. Abu Nawas tiba di kampung di mana seekor keledai milik petani hilang. Semua warga menuduh si penjual rumput. Abu mengumpulkan semua orang di balai desa dan berkata, "Aku akan panggil keledai itu dengan mantra rahasia." Ia menutup mata, mengangkat tongkatnya, dan berteriak, "Keledai yang dicuri," bersuara jika mendengar nama pencurinya. Semua diam. Lalu Abu berbisik ke telinga setiap orang, menyebut nama mereka satu persatu sambil mendekatkan telinganya ke tongkat. Ketika sampai ke penjual rumput, Abu pura-pura mendengar suara. "Oh!" Keledai bersuara. "Rupanya benar kau pelakunya." Penjual rumput panik dan berlutut. "Ampun, Abu Nawas. Saya hanya meminjamnya untuk membawa rumput, bukan mencuri." Abu tersenyum. "Aku tahu. Karena keledai tidak bersuara sungguhan, aku hanya lihat mukamu yang berubah. Kau sendiri yang membuat tongkatku berbicara." Warga tertawa dan mengampuni si penjual rumput setelah ia mengembalikan keledai itu. 5 malam kelima. Abu kembali ke istana dengan wajah lelah tapi puas. Raja bertanya, "Bagaimana, Abu? Semua masalah selesai?" Abu mengangguk. "Semua sudah damai, tuanku. Tapi ada satu masalah yang belum bisa hamba selesaikan." Raja terkejut. "Masalah apa itu?" Abu Nawas tersenyum nakal. "Perut hamba yang kosong sejak malam pertama." Raja tertawa keras sampai jatuh dari kursinya. "Baiklah, kau menang. Bawa tongkat ajaibmu ke dapur istana, biar dia bantu kau menghabiskan makanan." Dan malam itu, Abu Nawas serta tongkatnya makan besar di dapur kerajaan, sementara seluruh istana bergema oleh tawa. Keesokan harinya Raja memanggil Abu Nawas kembali, kali ini dengan wajah yang lebih serius. "Abu Nawas," katanya, "aku mendapat laporan bahwa rakyat di tepi sungai sedang saling rebut sumber air. Sebagian ingin menutup aliran untuk mengairi sawahnya sendiri. Kau harus mencari solusi yang membuat semua senang tanpa menimbulkan perkelahian." Abu Nawas mengangguk dan pergi ke tepi sungai dengan langkah ringan. Di sana, benar saja, beberapa petani berteriak sambil membawa ember, sebagian menumpuk batu di aliran air. "Berhenti!" teriak Abu. "Kalian semua menghina air dengan cara ini." Orang-orang kaget. "Menghina air?" tanya mereka. Abu mengangguk dalam-dalam. "Ya, air itu makhluk yang punya perasaan. Kalau kalian terus rebutan, air akan marah dan lari ke sungai lain." Beberapa petani menatap bingung, tapi ada juga yang ketakutan. Abu melanjutkan, "Mari kita buktikan. Kita buat upacara minta maaf pada air." Ia lalu mengambil tempayan besar dan meletakkannya di tepi sungai. "Sekarang, semua orang yang ingin mendapat bagian air harus mengisi sedikit air ke tempayan ini, lalu katakan, 'Air, maafkan kami dan berbagilah dengan adil.'" Semua menuruti. Setelah penuh, Abu menaruh sebatang ranting di dalam tempayan itu. Ranting ini mewakili arah air. Siapa yang lebih serakah, ranting akan condong ke sawahnya, dan itu tanda air marah. Mereka menunggu. Ranting berputar pelan, lalu berhenti di tengah. Abu bertepuk tangan. "Lihat. Air ingin membagi diri sama rata. Siapa yang mencoba menutup jalannya, ia akan dilanda banjir." Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menutup aliran sungai. Entah karena takut air marah atau karena percaya pada siasat Abu Nawas, yang jelas masalah selesai dengan damai. Beberapa hari kemudian, Raja memanggilnya lagi. "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau bantu menyelesaikan masalah di pasar." Pedagang daging dan pedagang ikan saling tuduh menipu timbangan. Abu datang ke pasar membawa keranjang kosong. Ia memanggil dua pedagang itu dan berkata, "Baik, agar adil, aku akan jadi pembeli hari ini.
Aku beli 1 kilo daging dan 1 kilo ikan, tapi timbangannya akan aku ganti dengan timbanganku sendiri. Kedua pedagang mengernyit. Timbanganmu sendiri. Abu mengeluarkan 2 batu bulat kecil dari sakunya. Ini, 1 batu mewakili 1 kilo. Batu ini sudah kupakai sejak kecil, ia jujur, karena tak pernah makan daging maupun ikan. Pedagang tertawa geli, tapi setuju. Setelah ditimbang, hasilnya ganjil, daging tampak lebih berat meski timbangan sama. Abu menatap tajam. Berarti ada yang curang. Daging ini bukan daging segar, tapi penuh air. Air menambah berat, bukan kejujuran. Si penjual daging terdiam, ketahuan. Abu melanjutkan, kau lihat, ikan yang basah justru jujur, tapi daging yang basah malah berbohong. Orang-orang di pasar bertepuk tangan, dan sejak hari itu pedagang daging itu tak pernah lagi menipu timbangan. Beberapa minggu kemudian, datang berita baru, di perbatasan kota ada keluarga kaya yang kehilangan permata warisan. Tak ada jejak pencuri, hanya 1 anjing penjaga yang menggonggong setiap malam. Raja langsung memanggil Abu. Abu Nawas, kata Raja, kau harus temukan pencurinya, tapi jangan buat keributan. Abu datang ke rumah keluarga itu malam hari, membawa sepotong roti dan lilin. Ia duduk di halaman dan berkata, kita tanya saja pada anjingnya. Hewan lebih jujur dari manusia. Ia mendekati anjing dan melemparkan roti. Saat anjing itu memakan roti dengan tenang, Abu tersenyum. Lihat, dia tidak takut. Artinya pencuri bukan orang asing, tapi orang yang sudah dikenalnya. Semua mata tertuju pada pelayan-pelayan rumah itu. Abu lalu berjalan ke dapur dan berkata, kau semua pasti makan bersama setiap hari. Kalau pencuri di antara kalian, ia pasti punya tangan yang berdebar saat memegang sendok. Ia menyuruh semua pelayan makan malam bersama. Di tengah makan, Abu tiba-tiba berteriak, lilin padam, dan meniup api. Gelap seketika. Saat lilin dinyalakan lagi, ada 1 orang pelayan yang menggigil dan tak bisa melanjutkan makan. Abu menunjuknya. Dia pencurinya. Saat gelap, hatinya juga gelap. Pelayan itu langsung berlutut dan mengaku. Malam itu, ketika Abu pulang ke istana, Raja menemuinya di taman. Abu, bagaimana kau bisa selalu menemukan solusi dari hal-hal kecil? Abu menjawab santai, karena setiap masalah sebenarnya bukan untuk diselesaikan, tapi untuk diajak bicara. Kadang solusi datang bukan dari kepala, tapi dari tawa. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Kau benar, Abu. Dunia ini akan lebih damai kalau semua orang sedikit lebih konyol sepertimu. Abu tersenyum lebar. Kalau begitu, izinkan hamba tetap konyol, tuanku. Karena dari kekonyolanlah lahir kebijaksanaan yang tidak membuat orang takut. Dan sejak malam itu, Raja memberi perintah, setiap masalah kecil di kerajaan harus lewat Abu Nawas lebih dulu, karena hanya dia yang bisa membuat keadilan terasa seperti lelucon yang penuh akal. Beberapa hari berlalu, Abu Nawas terlihat duduk santai di depan istana sambil memandangi langit sore. Ia baru saja selesai dari urusan rakyat dan berpikir hari itu akan tenang, sampai tiba-tiba seorang utusan datang berlari tergopoh-gopoh. Abu Nawas. Raja memanggilmu segera ke istana bagian timur. Katanya ada masalah besar dengan kuda kesayangannya. Abu Nawas langsung bangkit. Masalah besar. Jangan-jangan kudanya kabur lagi. Saat tiba di kandang kerajaan, Raja sudah berdiri di sana dengan wajah merah padam. Seekor kuda jantan hitam meringkik keras sambil menendang dinding. Lihatlah, Abu. Kuda ini tidak mau makan, tidak mau mandi, dan bahkan menendang semua penjaga. Tabib hewan bilang dia kerasukan roh jahat. Abu menatap kuda itu lama, lalu berbisik, kerasukan roh jahat. Tidak, tuanku. Menurut hamba, dia hanya patah hati. Raja melongo. Patah hati. Kau pikir kudaku jatuh cinta? Abu mengangguk serius. Semua makhluk yang punya mata dan hati bisa jatuh cinta. Kuda ini mungkin rindu pasangannya.
Raja tertawa keras. Kalau begitu, carikan dia pacar, wahai Abu Nawas. Kalau benar sembuh, kau kuberi hadiah seekor kuda juga. Abu menunduk, baik tuanku, tapi hamba perlu waktu 1 malam. Malam itu, Abu Nawas meminta 2 kuda betina yang berbeda untuk ditempatkan dekat kandang si kuda jantan. Ia lalu menutup kandang dengan kain tebal agar kuda itu tak bisa melihat mana yang ada di sana. Lalu ia duduk di luar sambil bersiul. Setelah beberapa saat, terdengar ringkikan panjang dari kuda jantan. Abu mencatat arah ringkikan, lalu mengganti posisi kedua kuda betina. Ketika ringkikan terdengar lagi, Abu tersenyum. Aha, sekarang aku tahu siapa yang dicintainya. Keesokan paginya raja datang. Bagaimana, Abu? Abu menunjuk 1 kuda betina coklat muda. Dia yang dicintainya, tuanku. Tapi mereka terpisah karena kandangnya terlalu jauh. Raja memerintahkan agar kedua kuda itu disatukan. Begitu mereka bertemu, kuda jantan langsung tenang, mulai makan, dan berhenti menendang. Raja terperangah. Hebat. Bagaimana kau tahu itu cinta? Abu menjawab dengan senyum nakal, karena kuda itu meringkik sama seperti orang jatuh cinta yang melihat mantan di pasar. Raja tertawa sampai menepuk punggung Abu. Kau benar-benar gila, Abu Nawas. Tapi gilamu selalu bermanfaat. Belum sempat Abu menikmati hadiah kudanya, datang lagi seorang utusan dari dapur istana. Abu, tolong datang. Para juru masak saling tuduh soal sup raja yang mendadak asin seperti air laut. Abu berjalan santai ke dapur. Di sana 4 juru masak berdiri dengan wajah tegang. Di depan mereka, panci besar sup mengepul, dan raja duduk menunggu hasil penyelidikan. Abu mencicipi sedikit sup itu, lalu berkata, asin seperti air mata. Siapa di antara kalian yang sedang patah hati? Semua saling pandang. Seorang juru masak muda menunduk. Saya, Abu. Tunangan saya menikah dengan orang lain kemarin. Abu menatap raja sambil mengangguk. Lihat, tuanku. Rasa masakan datang dari hati. Kalau hati asin, sup pun ikut asin. Raja nyaris tersedak menahan tawa. Lalu bagaimana solusinya, Abu? Abu berkata dengan tenang, gantilah tugas juru masak ini. Biar dia bagian memanggang daging, biar asinnya berubah jadi gurih. Dan beri dia waktu untuk menenangkan hati. Sup yang baik harus dibuat oleh orang yang sedang jatuh cinta, bukan yang patah hati. Raja setuju. Sup baru dimasak oleh juru masak yang sedang bahagia karena baru menikah, dan benar saja, rasanya sempurna. Hari berganti, dan kali ini masalah datang dari taman kerajaan. Para tukang kebun ribut karena bunga-bunga di taman istana layu setiap pagi meski sudah disiram air terbaik. Abu datang, melihat taman itu, lalu berkata pelan, bunga ini tidak kekurangan air, tapi kekurangan kata-kata. Tukang kebun bingung. Kata-kata, Abu. Abu menatap mereka sambil tersenyum. Ya, coba kalian bicara lembut pada bunga-bunga itu setiap pagi. Ucapkan pujian, seolah kalian memuji kekasih. Bunga akan mengingat suara yang mencintainya. Para tukang kebun mengikuti sarannya. Mereka menyapa bunga setiap pagi, selamat pagi, mawar cantik. Wah, melati hari ini harum sekali. Aneh tapi nyata, dalam seminggu bunga-bunga itu kembali segar dan mekar lebih indah. Raja mendengar berita itu dan berkata, Abu Nawas, kau membuat orang berbicara dengan bunga sekarang. Abu menjawab sambil menunduk hormat, tuanku, kadang masalah bukan pada apa yang layu, tapi pada siapa yang tidak pernah disapa. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa lembut. Abu, kalau suatu hari istana ini kehilangan akal sehat, aku ingin kau yang menemukannya kembali. Abu tersenyum lebar. Tenang, tuanku. Kalau akal sehat hilang, hamba akan mencarinya di tempat yang paling jarang dicari, dalam tawa. Suatu malam Abu Nawas duduk di halaman istana, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Udara tenang, tapi pikirannya melayang jauh.
Ia baru saja menyadari sesuatu, setiap kali ia menyelesaikan masalah, akan muncul masalah baru lagi. Ia tertawa pelan sendiri. Mungkin hidup memang seperti pasar malam, gumamnya, selalu ramai, selalu berisik, tapi kalau tak ada suara, rasanya malah sepi. Raja datang menghampiri diam-diam. Abu, kau bicara dengan siapa? Abu tersenyum. Dengan kehidupan, tuanku. Kadang dia lebih banyak mendengarkan daripada manusia. Raja duduk di sampingnya. Aku iri padamu, Abu. Kau bisa membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Tapi apa kau tidak pernah lelah? Abu memandang bintang. Lelah itu pasti, tuanku. Tapi setiap kali hamba melihat orang tersenyum setelah bingung, rasa lelahnya hilang seperti debu kena angin. Raja mengangguk. Lalu, kalau suatu hari aku tak lagi punya masalah untuk kau selesaikan, apa yang akan kau lakukan? Abu menggaruk kepala, lalu menjawab pelan, kalau sudah tak ada masalah, berarti dunia sedang beristirahat. Saat itu tiba, hamba ingin jadi penjaga tawa, supaya ketika dunia bangun, ia masih punya alasan untuk tersenyum. Raja terdiam, lalu menatapnya lama. Kau tahu, Abu, di antara semua orang di kerajaanku, kaulah yang paling gila. Tapi mungkin hanya kegilaanmu yang membuat istana ini tetap waras. Abu berdiri, menatap langit. Dan mungkin, tuanku, hanya orang yang mau dianggap gila yang bisa bicara jujur tanpa dimarahi. Raja tertawa kecil. Aku mengerti maksudmu. Mereka berdua terdiam, hanya mendengarkan suara malam dan angin yang menyapu taman istana. Kuda di kandang bernafas pelan, air mancur berdesir, dan di kejauhan terdengar suara tukang kebun yang sedang bersenandung. Abu menatap air mancur itu lama, lalu berkata, lihat, tuanku, bahkan air pun tidak berhenti bergerak. Ia terus mengalir meski tak tahu kemana. Mungkin begitu juga hidup. Kita tak perlu tahu akhirnya, asal tidak berhenti mengalir. Raja tersenyum lebar. Kau benar, Abu. Kau selalu benar dengan cara yang aneh. Abu membungkuk ringan. Kalau kebetulan benar, itu bukan karena hamba pintar, tuanku. Hamba hanya mendengarkan lebih lama dari yang lain. Angin bertiup lembut melewati halaman istana. Bintang-bintang seperti berkedip seolah menertawakan percakapan mereka. Raja bangkit dan menepuk bahu Abu. Tidurlah malam ini dengan tenang, sahabatku. Mungkin besok tak ada masalah lagi. Abu tersenyum tipis. Kalau tidak ada masalah, mungkin besok hamba akan menciptakan satu, agar hidup tetap lucu. Raja menoleh, tertawa kecil, lalu berjalan masuk ke dalam istana. Abu Nawas menatap langit untuk terakhir kalinya malam itu, dan dalam hati ia berbisik, lucu sekali dunia ini, kadang yang paling bodoh justru yang paling dibutuhkan. Lalu ia berjalan perlahan menuju rumahnya, dengan tongkat bambu di tangan, dan tawa kecil yang menggema di antara tiang-tiang istana yang sepi.